Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Kalau kalian lihat video ini berarti modul 1 asli iklan ya. Nah, untuk modul 1 ini kita akan mencoba beberapa percobaan. Di sini kita kenalkan dulu alatnya ada 3 ya. Yang pertama ada power supply. Nah, power supply ini gunanya untuk mensuplai daya. Nah, untuk di sini ada 3 channel ya, ada channel 1, channel 2, dan channel 3. Nah, channel 2 dan channel 3 ini adalah slave dan channel 1 ini adalah master. Untuk mengatur tegangan dan arus masternya tinggal putar knob yang ini aja. Nah, karena kita memakai sebuah IC gerbang logika dengan tegangan dan arus yang rendah, kita atur arus tegangannya 5 volt. Nah, 5 volt dan arusnya juga sekitar 0,6 sampai 0,7 ampere. Nah, segitu juga cukup. Selanjutnya ada oscilloscope. Kita semua udah tahu ya, oscilloscope itu gunanya untuk membaca sinyal tegangan yang masuk. Di sini juga ada 2 channel. Nanti kita akan gunakan dua-duanya, yang satu untuk input, yang satu untuk output. Selanjutnya ada sinyal generator. Sinyal generator ini sesuai namanya untuk menggenerate sinyal. Artinya untuk memberikan sinyal. Untuk besaran sinyalnya bisa kita atur dari frekuensinya sampai amplitudenya. Nyalain dulu. Nah, ketiga alat ini udah siap, saatnya kita mulai percobaan yang ke-1A. Percobaan 1A kita akan menggunakan sebuah kit gerbang logika. Ini percobaan 1A yang kotak sebelah sini. Nah, di sini ada 2 IC. Yang pertama IC TTL dan IC CMOS. Keduanya akan kita uji coba gerbang logika macam apa ini dan karakteristik dari kedua IC tersebut. Yang pertama-tama percobaan 1A kita atur dulu tegangan sinyal dari sinyal generator ini menjadi 1 kHz. Cara mengaturnya itu dengan pencet 1 dan pencet tombol kHz ini. Nah, udah. Untuk mengecek dari tegangan sinyal generator ini, kita sambungkan output dari generator ini ke oscilloscope. Nah, ini. Nah, terbaca ya. Misalnya tidak terbaca, kalian bisa pencet tombol auto untuk mencari settingan yang tepat untuk membaca sinyal ini. Nah, terbaca ya. Terbaca. Ini ada 3 jenis ada 3 jenis gelombang di generator sinyal ini. Yang pertama tadi ada gelombang sinus, yang kedua gelombang kotak, dan yang ketiga gelombang segitiga. Ya, pencet ini untuk mengubahnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan gelombang segitiga dengan amplitudo 5 ampere. Untuk mencari amplitudo 5 ampere, kalian bisa pencet measure dulu untuk menampilkan indikatornya. Di sini kita bisa lihat Vmin 2,40 dan Vmax 2,40. Artinya sekitar 5 volt ya amplitudonya. Artinya dari puncak sini, dari sini itu 5 volt. Lihat ya, oke. Langsung bisa kita lanjut aja dengan memasang kabel dari channel oscilloscope yang kedua. Nah, selanjutnya setelah kita menyeting generator, langsung aja kita masukin daya dari power supply ini ke dalam IC-nya ya. Nah, ini yang merah ke 5 volt dan yang hitam ke ground. Nah, ini untuk memberikan daya pada IC supaya IC bisa bekerja. Selanjutnya untuk inputannya dilihat adik-adik bentar. Nah, untuk yang channel satunya kita sambungkan ke generator ini ya. Soalnya ini juga membaca input. Jadi gini, channel 1 ke generator ke input. Nah, channel 2 kita arahkan kepada outputnya. Nah, jangan lupa untuk menekan ini ya, supaya si power supply ini mengalirkan dayanya. Ini harus on nih, ini kan off nih. Nah, ini on. Nah, selanjutnya kan ini udah kebaca ya. Misalnya belum kebaca nih, kalian tinggal pencet auto aja untuk nyari settingan yang tepat buat ngebaca gelombangnya. Nah, udah kelihatan gelombangnya kan? Nah, karena ini getar gini kan susah bacanya, bisa kita stop aja.
Nah, gini di stop ini, jadi kita bisa lebih mudah ngamatinnya. Ini yang kuning ini adalah inputnya, dan yang biru ini adalah outputnya. Misalnya kita mau ngepasin nih dua-duanya nih, biar kita lebih gampang nih gituinnya, tinggal diarahin aja gini aja nih, diketengahin yang inputnya, dan yang outputnya juga diketengahin, yang inputnya juga diketengahin. Nah gini, jadi ya bisa kalian lihat ya, mereka saling berlawanan ya, antara input dan output saling berlawanan. Nah itu mengapa, kalian akan jelaskan di pembahasan kalian. Nah. Nah, untuk percobaan 2B, settingannya masih sama kayak tadi, cuma kita ubah mode pembacaan di oscilloscope-nya. Caranya, pencet menu yang ini. Nah, terus yang ini kan mode pembacaannya kan Y sama T ya. Artinya tinggi tegangan sama waktu. Kita ubah jadi X dan Y. Nah, kalau ini masih getar, kita stop ya biar gampang. Stop. Nah, begini. Nah, ini model XC-nya yang input ya, yang dari input ke output yang pertama. Selanjutnya kita ubah yang tadi channel 2 dan channel 1-nya kita tukar. Ini. Jadi channel 2 di input dan channel 1 di output ya. Nah, langsung kita auto lagi. Nah, udah kayak gini, kita masuk lagi ke mode yang tadi dengan cara mencet penuh, terus yang ini, dan masih gitu gini kita pause ya. Nah gini, nah yang tadi, yang grafik yang tadi dan grafik yang ini kalian tumpuk jadi satu layer, terus pokoknya kalian gambar di satu grafik yang sama. Nah nanti kalian bisa nemuin noise-nya dan juga karakteristik voltage-nya ya. Kalian baca aja di modul, ada yang gambar kayak gini. Nah, untuk yang tadi telah kita coba itu adalah AC CMOS. Untuk data AC TTL-nya nanti akan kita kasih melihat kondisi selanjutnya ya. Soalnya ini kitnya udah nggak bisa IC-nya. Jadi IC yang data TTL bakal kita kasih melihat kondisi nanti. Nah, untuk nilai propagasi kita ubah lagi ininya ke 600 kHz ya. Caranya kayak tadi, tinggal tik aja 600. Nah, terus pencet yang kHz yang ini. Nah, ini udah 600 kHz. Kita coba lagi, kita ukur lagi di osiloskop supaya tahu hasil sebenarnya. Tadi kita ukur. Nah, ini udah dapat ya hasilnya. Yang atas ini gelombang 600 kHz. Selanjutnya sama kayak tadi, karena ini kita pasang dulu yang inputnya ke input dan yang channel 2 nya ke output. Nah, kita pencet lagi auto. Nah, hasilnya gini ya, gelombangnya sama ya. Nah, untuk menentukan delay propagasinya kita ubah dulu si time ini ke 0. Kalau di modul kan 0,2 mikrosecond ya, tapi di sini 0,2 mikrosecond kita convert ke 200 nanosecond ya, kelihatan ya. Nah, setelah itu kita geser gelombangnya biar satu gelombang. Kita geser. Nah, gini ya. Jadi satu gelombang ya dia. Nah, udah kayak gini, kita satuin semuanya di 50% ini. Gelombang ini biar setingkat 50%. Tinggal digeser aja ya dua-duanya. Ininya pasin ke tengah. Dan juga satu lagi paskan ke tengah. Nah, kalian bisa lihat ya, ini tuh ada di sini setiap input yang kuning ini, yang si biru selalu telat untuk menyusulnya ya.
telat kan, ini yang kuning udah naik, yang biru masih di sini. Nah, terus yang kuning udah di sini, yang biru masih di sini. Nah, kalian lihatnya nanti delay propagasi dari sini ke sini sama dari sini ke sini ya untuk TPHL dan TPLH-nya. Oke, Mar. Nah, nanti hasil dari delay dari sini ke sini kalian bagi dengan 4 ya. Soalnya ini tuh kita menghitungnya 4 kali masuk ke IC-nya. Jadi 1 2 3 4. Jadi delay dari sini ke sini itu adalah 4 kali delay. Jadi hasil dari sini dibagi 4. Nah, kalian bakal dapat delay dari IC tersebut. Dari IC 7408-nya. Nah, IC 7408 ini IC N ya. Jadi di sini kita N-in semua, kita kasih logika 1. Jadi hasilnya bakal sama kayak gini. Nggak bakal berlawanan. Jadi 1 dan 1 gitu. Sip, next. Nah, selanjutnya adalah percobaan 1D, yaitu menebak IC logika yang ada 2 ini. Untuk mencobanya, kita hanya memerlukan power supply dan juga multimeter ya. Pertama tadi power supply udah disetting ke 5 volt 0,6 ampere ya, udah disetting. Jadi tinggal kita masukin aja ke yang sini untuk dayanya. Nah, tuh. Kita akan menebak keluaran dari 2 IC ini dengan menggunakan multimeter sebagai tegangan outputnya, untuk mengukur tegangan outputnya. Kamu bisa berguru. Nah, udah terlihat ya. Jadi yang pertama kita akan coba IC ini, IC 11 disamarkan ya namanya. Kita anggap IC 11 dan dengan 3 input dan 1 output. Saat 3 inputnya 0, outputnya sekitar 2,4 volt ya. Tegangannya naik turun, tapi harusnya 2,4 volt. Tegangan naik turun karena ini adik-adik kagak pas. Nah, pokoknya sekitar 2,4 volt ya. Selanjutnya kita akan coba outputan dari ketiga ini. Kabel jumpernya mana? Diberesin kan? Nah, selanjutnya untuk memberikan logika outputnya, kita pasangkan kabel jumper ini tiga-tiganya. Nah, saat kabel ini nggak dipasang kemana-mana, itu logikanya ground ya, 0, logikanya 0. Jadi 3 input ini 000 menghasilkan output sebesar sekitar 2,4 sampai 2,7 tegangannya ya. 2,4 sampai 2,7 volt. Nah, untuk mengeceknya kita pertama misalnya ambil kabel yang A ya, yang ini, yang A. Kita coba yang A ini pasangkan ke tegangan 5 volt yang tadi, pasangkan ke sini juga nih. Nah, saat ini logikanya 001, tegangannya masih sama nih, sekitar 2,4 volt juga. Volt juga ya. Nah, selanjutnya bakal kita ulang lagi. Misalnya logikanya 011 kita sambungkan ini dua-duanya, ini ke sini dan ini ke sini. Nah, tegangannya masih sama ya kayak tadi ya, sekitar 2,4 sampai 2,7. Ya. Nah, setelah kita coba semua, nanti akan kita kasih data tabel kebenarannya ke kalian. Nanti kalian tebak ini tuh IC apa. Yang bawahnya juga kalian tebak ini tuh IC apa. Nah, udah gitu dong. Nah, sekian untuk percobaan 1D ya. Selanjutnya untuk percobaan 1E. Percobaan 1E itu kalian disuruh membuat gerbang logika AND dan OR menggunakan IC NAND dan NOR ya. Kalian bisa coba itu sendiri. Tinggal bikin aja gerbang logikanya dari gerbang NAND dan NOR. Kan kita tahu kalau gerbang NAND dan NOR itu gerbang yang universal ya. Jadi gerbang tersebut bisa dipakai untuk membuat gerbang-gerbang yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah percobaan yang terakhir ya, 1F, yaitu NOR TTL. Nah,
percobaan ini sama kayak 1D yang tadi, kita menggunakan 3 input yang nantinya kita akan berikan logika high dan low masing-masing ya. Terus outputnya di sini. Terus kita juga pasang power supply ground di sini dan 5 volt di sini. Nanti kita coba setiap inputannya dan kita coba outputnya. Nanti tabel kebenarannya kita kasih. Nah, ini untuk rangkaian RTTL ya. Untuk tabel kebenarannya akan kita kasih dari kalian analisa tabel kebenaran tersebut. Itu aja untuk percobaan 1F. Nah, next. Mungkin sekian untuk percobaan praktikum modul 1. Sebelumnya mohon maaf karena modul 1 ini dilaksanakan secara asinkron. Itu semua dikarenakan karena alatnya yang kurang dan juga kita mau persiapan untuk UTS ya. Mungkin segitu aja. Terima kasih telah menghadiri praktikum modul 1 ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.